warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Perkenalkan, namaku Sahara Pasaribu, mahasiswi dari Universitas Budi Dharma, kelas SIM 2101 dengan NPM 21120072. Di sini aku akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar multimedia yang berjudul Estetika Seni Grafis dan Sketsa. Apa itu estetika? Kata estetika berasal dari kata Yunani, yaitu aesthesis, yang berarti perasaan, selera, atau taste. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Teori estetika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teori subjektif, teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja untuk menyatakan indah tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Teori ini diyakini oleh Henry Home, Lord Ashley, dan Edmund Burke. Yang kedua ada teori objektif. Teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni tersebut. Teori ini diyakini oleh Plato, Hegel, dan Bernard Bosanut. Lima unsur pembentukan komposisi estetis. Yang pertama ada garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama, karena dengan garis kita dapat membuat karya dwimatra atau trimatra. Berdasarkan wujudnya, garis dibagi menjadi dua, yaitu garis nyata yang sifatnya mudah diamati, hasil goresannya langsung. Yang kedua ada garis khayal, yaitu garis yang sifatnya imajinatif yang timbul karena adanya kesan batas atau kontur di bidang, ruang, warna, atau nada. Yang kedua ada bidang. Bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bidang alamiah yang contohnya lapangan, taman, bidang sawah, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah bidang yang dicipta, sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya adalah bidang lukisan, bidang segitiga, dan bidang lingkaran. Yang ketiga adalah bentuk. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan dibatasi oleh warna yang berbeda atau oleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap, terang, arsiran, atau disebabkan adanya tekstur tertentu. Pada karya seni rupa, bentuk diciptakan sesuai dengan kebutuhan praktis seperti membuat bentuk kursi untuk didudukin. Yang keempat, tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Tekstur dibedakan berdasarkan penampilannya, yaitu ada tekstur asli, tekstur bawaan secara alami yang dapat kita rasakan dengan cara dilihat dan diraba, misalnya tekstur batu, kayu, tanah, dan lain-lain. Kedua, ada tekstur buatan, yaitu tekstur hasil ciptaan manusia yang dapat menampilkan kesan tertentu kepada si pengamat. Bisa dibuat dengan cat digambar, dilebur, digores, atau digosok dengan percikan bahan. Yang kelima, ada gelap terang nada. Dalam karya seni rupa dua dimensi, nada terjadi akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan nada. Kesan nada ini dapat dicapai dengan mengolah unsur warna, misalnya dari warna terang menuju ke warna gelap, dengan tingkat nada warna yang berkelainan. Sedangkan benda karya tiga dimensi, kesan nada yang dapat diperoleh dengan pengolahan unsur ruang, tekstur, dan bentuk. Selanjutnya kita akan membahas seni grafis.
Apa itu seni grafis? Seni grafis adalah karya seni dwi matra yang dibuat untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan emosi seseorang menggunakan teknik cetak. Jenis-jenis seni grafis. Yang pertama ada seni grafis cetak saring atau silkscreen, merupakan salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan syarat tertentu. Teknik ini dikenal dengan sablon atau seni grafis. Yang kedua ada cetak tinggi, yaitu teknik cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi. Untuk memperoleh acuan cetak yang timbul dapat dilakukan dengan cara menghilangkan bagian yang tidak diperlukan, menghantarkan tinta, atau apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klis atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Yang ketiga ada cetak datar, merupakan teknik cetak menggunakan klise datar yang artinya dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air, namun memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Yang keempat ada cetak dalam, yaitu seni cetak menggunakan klise dalam yang artinya bagian dalam menyerap tinta kemudian membekas pada kertas. Yang kelima ada cetak foto. Teknik cetak foto pada seni grafis merupakan teknik cetak yang paling sering ditemui. Dalam cetak foto, kamu bisa memakai kamera, kemudian gambar pada kamera bisa dicetak memakai alat print. Teknik cetak foto juga sering disebut dengan teknik fotografi. Selanjutnya ada sketsa. Apa itu sketsa? Yang dimaksud dengan sketsa adalah suatu gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai untuk mengawali sebuah penggarapan karya lukis, arsitektur, animasi, dan lainnya. Atau kata pendapat lain, sketsa itu adalah suatu gambar pendahuluan atau prarancang yang masih kasar, ringan, dan sifatnya sementara yang digunakan sebagai dasar dalam membuat karya. Fungsi sketsa. Ada beberapa fungsi sketsa. Yang pertama, sebagai gambar awal untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat gambar atau lukisan. Yang kedua, sebagai gambaran awal tentang suatu tema yang akan dibuat lukisan atau gambar. Yang ketiga, membantu pengamatan seseorang seniman dalam memulai karyanya. Yang keempat, membantu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Tujuan dari sketsa sendiri yaitu untuk merekam inspirasi atau sesuatu yang dilihat oleh seniman, untuk merekam dan mengembangkan suatu gagasan yang akan digunakan, dan untuk memberikan gambaran citra, gagasan, atau prinsip secara singkat. Beberapa jenis sketsa. Yang pertama adalah sketsa gambar garis besar, yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk gambar garis-garis sederhana tanpa rincian dan belum selesai. Yang kedua, sketsa cepat, yaitu sketsa yang dibuat dengan menggunakan beberapa garis besar saja untuk memperlihatkan citra pada sketsa yang telah selesai. Dan yang terakhir adalah studi sketsa, yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk coretan-coretan cepat dan kurang terperinci, di mana tujuannya hanya untuk memberikan gambaran umum lukisan. Sekian penjelasan saya tentang estetika seni grafis dan sketsa. Sekian juga tugas saya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.